Halo semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Jendela Film. Channel yang akan menceritakan film-film menarik yang cocok untuk kalian tonton. Hari ini Jendela Film akan menceritakan film The Conjuring. Langsung saja, ini alur ceritanya. Film ini menceritakan boneka hantu yang suka membuat orang kesurupan. Dan boneka ini suka berpindah-pindah sendiri sehingga membuat orang takut. Salah satu orang yang ada di dalam rumah itu sangat takut dan membuangnya ke tempat sampah dan membakarnya. Lagi-lagi dia takut dan terkejut ketika dia melihat boneka itu masih utuh dan tetap kembali di depan pintu rumah. Sehingga membuat seisi rumah ketakutan dan menjual rumah mereka. Sebuah keluarga baru pindah ke rumah yang tadi dijual. Lalu kita dilihatkan beberapa anak yang sedang bermain petak umpet. Ayah melihatnya dan menemukan sebuah tempat rahasia yang ada di dalam rumah. Ketika pagi, ibu membangunkan anaknya dan tidak melihat ayahnya. Ternyata ayahnya memeriksa ruangan yang tersembunyi itu. Lalu anak dari mereka yang bernama April mengejutkan ayahnya dan ibunya dengan teriakannya yang sangat kuat. Ternyata anjing peliharaan mereka tiba-tiba mati tanpa tahu apa penyebabnya. Ketika ayahnya sedang berada di ruang kerja, ayah merasa aneh ketika dia melihat TV hidup sendiri. Ayah melihat anaknya yang tertidur sambil berdiri dan mengajak anaknya untuk kembali tidur ke kamar. Keesokan paginya ayahnya pergi bekerja dan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Tinggallah di rumah ibu dan anak bungsunya. Mereka bermain petak umpet. Di situ ibu ngerasa ada yang aneh. Malam pun tiba, anak-anak semua kembali tidur. Namun lagi-lagi ada yang mengusik anaknya. Dan Christine melihat sesuatu. Dan hanya dia yang melihat. Dia sangat syok dan ketakutan. Ayah dan ibu yang terkejut dengan teriakannya, lalu menenangkannya. Keesokan harinya, ibu yang mendengarkan sesuatu mengingatkan kembali kalau jam tidur mereka sudah tiba. Tetapi saat ibu ke kamar mereka, sudah melihat anak-anaknya tertidur pulas. Ibu kembali dikejutkan ketika semua foto-foto terjatuh sendiri. Ibu turun dan mencari siapa yang melakukannya. Tiba-tiba ada seorang yang mendorong ibu sehingga membuat dirinya jatuh ke bawah. Ibu sangat syok dan ketakutan saat ada orang yang mengajaknya bermain petak umpet dan tepuk tangan. Lalu anak mereka yang bernama Andre melihat makhluk yang sangat menakutkan. Akhirnya ibu pergi ke tempat di mana yang menurut dia bisa memecahkan masalah mereka yang ada di rumah. Ibu bertemu dengan Ed dan Lauren. Keesokan harinya, Lauren dan Ed tiba di rumah mereka. Ternyata rumah mereka banyak hal-hal mistis dan aneh. Mereka masuk ke ruang bawah tanah, namun istri Ed mengatakan bahwa di dalam sini sangat buruk. Lalu Lauren pergi ke rumah bagian belakang, dan di situ dia melihat ada orang yang tergantung. Lauren mengatakan kalau keluarga mereka sedang dalam bahaya dan diselimuti oleh hawa kegelapan. Ed pun juga mengatakan bahwa rumah ini harus segera dibersihkan. Keesokan harinya, Ed dan istrinya merasakan yang aneh di rumahnya. Akhirnya, Ed dan istrinya kembali lagi ke rumah Caroline Perron. Ed dan istrinya datang tidak hanya berdua, mereka membawa polisi ikut serta dalam memasang kamera di setiap rumah. Di belakang rumah yang tadi di mana terlihat ada wanita yang sedang tergantung juga dipasang kamera. Setelah perekam suara dan video terlihat sangat pas dan terpasang, Ed dan istrinya pun masuk ke ruang bawah tanah.
Lagi-lagi mereka tidak menemukan apapun. Ketika sudah pagi, Lorin pergi mengangkat jemuran di belakang rumah. Lalu tiba-tiba angin sangat kencang dan dia melihat seperti ada orang yang di belakang kain, orang yang sedang terbang. Namun dia melihat sosok wanita di lantai atas yang berada di kamar Coraline. Malamnya mereka kembali menginap. Polisi pergi ke dapur untuk membuat kopi. Namun ketika dia hendak balik, tiba-tiba dia melihat sosok wanita yang mendorongnya. Dari tempat lain menunjukkan ada sosok wanita yang sedang berjalan. Mereka melihat sosok wanita masuk ke kamar anaknya yang bernama Cindy. Dan ternyata setelah dibuka kamar tersebut, mereka menemukan putrinya. Putri bungsunya mengatakan kalau itu tempat persembunyian Rosie. Akhirnya tempat itu diselidiki oleh istri Ed. Namun ketika istri Ed sedang memeriksanya, dia terjatuh dalam terowongan rahasia tersebut. Rollin memutar kotak musiknya, dan di situ dia melihat Rosie dan sosok perempuan yang tergantung tadi. Tiba-tiba ketika mereka berkumpul, rambut anaknya yang bernama Cindy seperti ada yang menarik. Sebelum mereka pergi meninggalkan rumah, istri Ed seperti mendengar suara anaknya yang sedang memanggilnya. Namun Rollin berkata bahwa itu peringatan buatnya. Akhirnya mereka pergi ke sebuah gereja dan meminta bantuan ke pendeta. Setelah itu, anak Ed mulai ditakut-takuti oleh sosok yang sama. Anaknya begitu takut, namun tidak ada satupun orang yang ada di rumah. Sampailah Ed dan istrinya di rumah. Namun anaknya yang terkurung ketakutan di dalam kamarnya dan melihat kursi terus bergoyang dengan boneka Annabelle-nya. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Roger yang sangat kacau, akhirnya menyuruh Ed dan polisi kembali lagi ke rumah mereka. Ketika mereka sampai di kediaman Roger, mereka melihat Coraline yang sedang kesurupan. Ed dan istrinya mengikat Coraline di kursi dan membaca doa. Lalu ketika Coraline disiram sesuatu, semua kembali menjadi kacau. Burung berterbangan ke sana kemari, seisi rumah juga menjadi semakin kacau. Tiba-tiba tubuh Coraline terbang ke atas dan membalik. Lalu dia berlari mengambil pisau dan dia mau membunuh anaknya. Dia dirasuki setan jahat sampai dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Pagi telah tiba, setan itu keluar dari tubuh Coraline. Akhirnya Coraline bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Ed dan istrinya sangat senang karena mereka bisa membantu. Dan mereka mengambil salah satu kotak musik yang mistis tadi. Setiba Ed di rumahnya, mereka menaruh kembali benda-benda unik dan mistis di ruang penyimpanan mereka. Itulah akhir dari cerita The Conjuring tadi. Jadi buat kalian yang ingin menonton, saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.